Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Kali ini cerita Untungs kedatangan tamu yang jago dan paham banget dunia olahraga. Kalian pasti sering lihat deh di TV. Tio Nugroho, presenter olahraga yang mengawali karir pada tahun 1999 ini sudah berkarir lebih dari 20 tahun dan akan membagi perjalanannya sebagai presenter olahraga dan mengungkapkan cerita tentang dirinya sebagai mualaf. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Lu tahu sih Empoli nomor 4 siapa? Gue jawab. Perugia nomor 2 berapa? Gue jawab. Gila nih orang komputer berjalan gitu. Padahal di dalam hati gue bohongin lu. Gue kan main CM dari apa? Nah itu yang buat. Ia mengaku dapat keistimewaan dalam hidup sejak menjadi seorang muslim. Hidup gue nih 2019 itu mulai dari situ. Gue merasa semuanya diberikan kemudahan dalam segala hal. Gue lebih tenang. Sekarang gue Tio Nugroho mulai mendapatkan hidayah saat beliau mendengarkan azan subuh. Masya Allah, hidayah memang bisa didapatkan siapa saja dan kapan saja ya teman-teman. Masih ngerokok-rokok lah waktu itu di depan. Akhirnya tiba-tiba azan. Itu gue kayak gue kayak disetrum rasanya. Kayak oh iya, katanya Tio pernah jadi driver ojek online dan ditinggalkan oleh teman-teman dekatnya. Tapi gue banyak mengalami masalah pergolakan hidup gue itu justru di setelah 2014. Wah kenapa ya? Langsung aja deh kita buka bareng lebih dalam yuk. Cerita perjalanannya seperti apa? Pastinya cuma di Cerita Untungs. Teman-teman, setiap hari Cerita Untungs akan memberikan cerita inspirasi buat kamu. Jadi jangan lupa subscribe channel Cerita Untungs, like, share ya. Salam olahraga. Ya pemirsa, apa kabar? Ada di hari ini tentunya kita akan menyaksikan pertandingan sepak bola antara AS Roma menghadapi Manchester United. Pak, kurang Pak, stripping Pak. Bapak di TV nasional Pak, udah stripping tiap hari masih kurang Pak. Bro, masalahnya kalau lihat kamera itu langsung harus siap gitu. Ini lahirnya mungkin di JPC JPC Kemang ya, yang jual kamera. Ada kamera, Bonnya mau ngomong aja. Ya. Waduh, assalamualaikum nih, terima kasih nih Bro. Waalaikumsalam. Waduh, udah hadir di sini nih, luar biasa nih. Thank you, sama-sama dong. Ini dulu macan casting teman-teman, zaman muda kita castingan mulu, datang mulu dapat kagak kita dulu. Tapi ternyata ada cerita unik juga tadi gue denger dari lu ya. Yes. Masya Allah. Casting itu awal dari segalanya. Kan? Awal segalanya ya. Iya. Jadi awal dari seorang Tio Nugroho di sini adalah dari itu. Yes. Nah, tadi kan teman-teman pada lihat videonya tuh. Nah, video ini nanti kita akan tanyakan, tapi belum nyampe ke situ. Kita akan kenalan dulu sama Tio Nugroho dari awal. Apakah dia udah jadi presenter sport ya? Jadi kalau zaman dulu orang pada casting presenter ketika jatuhnya ke olahraga, kalau udah ada dia nggak bakalan bisa dapet lu pada ya. Tapi awalnya lu bukan ini kan, bukan presenter kan awalnya kan? Gue announcer di Bandung. Oh, bang penyiar lu dulu. Ya. Radio apa? Rase. Oh, Rase. Terus iya. sejak masuk Dewa sejak kapan? Oh itu drummer. Gue bisa main drummer. Itu Tio Nugroho. Iya, gue vokalis ya kan. Nah, Ya. dulu di awal lu announcer. Ah. Kemudian tahun berapa lu merantau ke Jakarta? Jadi ceritanya itu waktu gue menggantikan seseorang, ada acara nonton bareng Liga Champions di tahun 99. Itu di Champions Cafe. Ingat kan waktu United? Champions Cafe. Dulu Kemang, banget ya kan? Kemang. Lu udah tua, Bro. Lu juga. Gua tahu ya. Ya jadi waktu itu gue gantiin salah seorang MC Heeh. karena dia sakit. Udah, gue datang dari Bandung nih, angkat ke Jakarta. Ternyata di situ ada acara yang dikemas oleh RCTI. Habis itu Tahun berapa tuh? 99. 99. Iya, final ketika United menang lawan siapa? Munchen. Juara. Oh, yang 3-2 itu? Yang Ole Gunnar Solskjaer bisa langsung cetak gol, membalikkan keadaan dan Yang tadinya kalah terus menang. Yes, di situ kejadiannya. Ternyata itu dikemas oleh RCTI. Terus ada Gak sengaja berarti lu nongol di nggak situ. sengaja. Gue bukan siapa-siapa, nggak punya keinginan juga muncul di TV. Gue hanya ke Jakarta gantiin
MC. nonton bareng sepak bola. Siapa yang lu gantiin tuh? Ada penyiar Bandung lah. Oh, bukannya presenter sport itu? Di situ tiba-tiba langsung gue diajak untuk bergabung. Casting, seperti lu bilang tadi. Casting? Kita aja casting kan? Casting. Heeh. Kasih kartu nama tuh. Pas gue lihat, Direktur Sport of RCTI. Siapa namanya lu? Irwan Hendarmin dulu. Oh, Pak Irwan? Iya. Ya Allah. Pas. Terus ya udah, gue pikir, oh iya Mas. Dah, gue diemin aja. Gue gak punya keinginan kan. Terus pas lagi gue pulang ke Bandung lagi, gue berpikir nih, gue kalau di Bandung aja nggak akan maju. Gue menjadi MC di Bandung saja, gue harus go nasional. Gue pikir, go nasionalnya bukan hanya Jakarta Surabaya, masuk TV deh gitu. Ya, TV berarti nasional lah ya. Akhirnya udah gue ini ada pager, dulu zaman pager kan. Ya Allah, emang tua lu ya. Dari situ gue masuk, gue casting. Tahu gak bro? Sampai sana artis semuanya minum. Siapa aja? Kaki gue gemeter. Siapa aja yang lo ingat? Gilbert Patiruhu. Terus Wulan. Lo Gurito? Fedi Rose. Oh dulu itu juga sport juga. Feni Rose belum gosip. Belum gosip. Nah udah habis itu casting tuh yang gue inget ya, banyak pemain sinetron. Gue lupa namanya. Pokoknya gue lihat tuh minder, gue artis semua nih gitu. Pokoknya kalau ke casting cakep-cakep semua ya. Asli. Cakep-cakep wangi-wangi. Iya. Kita udah bakbuk. Mereka santai gitu, gue deg-degan. Udah, terus udah gue casting. Katanya tuh dari 40 orangan ya, kalau nggak salah nih. 40 orang mah banyak bro. Banyak, makanya gue udah nggak mungkin masuk. 40 orang lebih ya? 40 orang? Ya, 40 orang katanya keterima, ada penjaringan 10. Di 10 nanti cuma 3 yang diterima. Lu masuk di 10? Masuk. Masuk dong. Kan gue keterima akhirnya. Oh jadi 3 siapa aja tuh? 3, ntar dulu, belum selesai. 10 itu castingnya tuh gampang buat gua. Ngapain? Lu tau gak dulu Championship Manager? Ini game. Main game. Kan gua ngapalin pemain dari situ tuh. Iya, gue juga ngapalin pemain dari gue selain gue suka bola, gue nonton bola, gue juga main sampai 3 hari nggak tidur gitu ya. 3 hari nggak tidur tuh main Championship Manager. Mau nggak mau harus apal kan? Pertanyaannya itu sampai orang RCTI sampai stres. Yoyon, Upe, kita semua dulu yang Yoyon dulu ini ya. Dia bilang, kok lu tahu sih Empoli nomor 4 siapa? Gue jawab. Perugia nomor 2 berapa? Gue jawab. Gila nih orang komputer berjalan gitu. Padahal dalam hati gue bohongin lu, gue kan main CM jadi gue apa? Nah itu yang buat gue lolos. Jadi nilai gue katanya 100 dari semua pertanyaan tentang pemain bola. Karena waktu itu kan Liga Italia yang disiarin kan. Lu anak rental PS ya? Ya itu gue bilang. Dulu zaman itu kalau nggak CM, Winning Eleven Konami. Betul. Kan? Yes. Kalau nggak Sega. Oh Sega, kalau Sega gue nggak main itu udah tua banget. Itu ya. Tapi akhirnya gue mendapatkan alhamdulillahnya itu 3 orang kepilih yang masuk itu adalah gua, Wulan Guritno, Fedi Rose. Jadi lu laki sendiri? Laki sendiri. Jadi justru itu konsepnya memang digabung sama cewek? Jadi waktu itu tuh quiz. Oh. Nah setelah itu baru Dik doang sama Gilbert masuk. Oh iya. Jadi yang angkatan itu tuh gua, Wulan sama Fedi Rose. Justru gue masuk RCTI 99, 2000 itu gua masuk sinetron. Maksudnya mulai casting. Oh justru lu malah duluannya malah di olahraga, tapi lu sempat nyobain sinetron? Ya, sampai suatu hari di tahun 2001 gue inget banget, gue sama Ramzi dulu, kita casting. Pokoknya udah dengan segala macam usaha, dengan segala macam acting kita semaksimal mungkin lah, nggak masuk juga. Sampai gua ketemu sama satu artis bro. Zaman itu tuh artis top banget. Pas ada mobil Eropa tuh, set parkir. Wih, gila. Sombong banget ya orang nih. Ternyata dia yang bantu gua. Siapa tuh? Dia keluar, kacamata hitam. Gayanya kan dia komedian soalnya. Lu berdua. Adam Jordan. Gua langsung syuting berapa hari kemudian kalau nggak salah. Dan langsung jadi tukang parkir. Karena Adam Jordan jadi tukang parkir. Jadi mainnya tuh sama Nafa Urbah, Jihan Faira, Adam Jordan. 3 tuh pemainnya tuh. Kita berdua gue marah semua tuh. Woi, kan gue ikut ngetop jadinya. Iya. Semua orang di kampung gue jadi, woi masuk TV. Bareng Adam Jordan nih gitu. Gitu ceritanya. Kalau dari sisi produksinya atau apa gaya kerjanya lebih suka mana lo sebenarnya? Gue lebih suka MC dan
presenter kali ya. Ya cuma kerjanya singkat ya, cuma 2 jam. Waktunya jelas. Jelas. Ya, kalau gue callingan jam 9 pagi bisa kelar jam 2 pagi gitu kan ibaratnya. Ya, benar. Syuting kan. Tapi kalau presenter MC jelas. Ya, sehari ya, sinetron salah satu episode bisa 3 episode ya. Betul. Sama aja saya dapatnya kan nanti ya. Yes. Ya udah, gue pilih itu dan alhamdulillah itu jadi sebuah karir gue sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Ya. Lu hidup lu penuh dengan keberuntungan nih, Bro. Ya. Setuju. Tiba-tiba lu ditunjuk jadi menteri olahraga. Ya, mau gue. Mana duluan yang mau lu bedahin? Untuk supaya bola kita menang. Mana duluan? Kompetisi lah. Hah? Kompetisi. Kompetisi dibenerin dulu. Gue benerin kompetisinya sama, maaf ya bapak-bapak ya. Saya akan benahi semua di Esko dan organisasi itu pemain baru, anak muda. Oh gitu. Nah, misalnya lu benahin ya nih orang. Masa di era digitalisasi ada Raffi Ahmad, Arie Untung, Atta Halilintar. Di olahraga gua harus membenahi. Wah. Iya. Nah, kalau nih ya, kalau lu udah benahi liganya nih. Ada satu sisi di bola nih yang lupa lo. Di balik bola itu ada taruhannya. Bagaimana tuh? Itu susah, Bro. Itu kan dari lama Itu zaman masalahnya. dulu udah ada. Tapi lu nyadar itu gak sih? Ada. Kan di Italia juga gitu kan sebenarnya. Semuanya. Itu gimana caranya? Nah, terus sebenarnya gini, itu industri ya. Menurut gua kalau industri itu dibenahi dari sistemnya dengan kalau sepak bola sudah menjadi industri, semua tim sudah punya penghasilan yang besar, mengurangi kesempatan untuk bisa adanya masuk itu. Nah, di Indonesia itu belum. Jadi makanya gangguan. Sekarang kan banyak nih, sampai di mata Natsua aja di berapa jilid berapa tuh mafia bola itu. Memang susah, harus semuanya kinerja bareng. Oh, ini maksudnya udah mengakar ya. Ya. Maksudnya itu nggak bisa tinggal satu orang ya. Nggak bisa. Berarti secara sistem harus dibenahin. Yes, betul. Waduh. Jadi semuanya harus. Kita tunjuk kalau gitu jadi menteri ya. Amin. Gue pengen punya teman menteri nih. Seumuran gue. Temannya. Seumuran Lu gue. jadi menteri dong ya? Hah? Menteri dong? Gue apa? Menteri apa? Lu maunya jadi menteri apa? Peran wanita. Menteri agama kali ya? Menteri agama. Menteri agama gua. Baca Quran gua masih parah, Bro. Sebenarnya di kesibukan lu yang ya ada syuting apalagi di dunia olahraga ini repotnya banyak banget yang lu kerjain ya ibaratnya. Keyakinan gimana sih pandangannya buat lu? Tidak semua orang kan tahu bahwa biasanya kalau kita di TV, wah si A, si B, wah enaknya hidupnya ya. Bahagia ya, senang. Belum tentu. Kita kadang-kadang kan hanya menghibur di TV. Ketika gua punya masalah, gua harus salam olahraga ya pemirsa bla bla. Enggak boleh gua salam olahraga pemirsa. Enggak mungkin dong. Iya. Ya, gua harus tetap membahagiakan pemirsa. Tanggung jawab gue sebagai seorang presenter. Fresh lah pokoknya ya. Fresh. Tapi gue banyak mengalami masalah pergolakan hidup gue itu justru di setelah 2014. Berarti 14 apa nih yang mungkin lo? Jadi ada sebuah kegagalan dalam hidup gue dalam berumah tangga. Oh, di rumah tangga. Ya. Kemudian efeknya itu panjang. Sampai gue harus difitnah sama teman-teman, ditinggalin teman-teman. Jadi ruang lingkup Circle. circle life gue itu berubah. Jadi apa? Kalau boleh tahu. gue nggak tahu. Fitnahnya apa maksudnya? Ya fitnahnya macam-macam lah. Kadang-kadang kan orang kan nggak kenal gue. Oh si Tio cerai kenapa banyak yang terjadi. Oh, urusannya sama pernikahan lah. Ya ada begitu. Terus akhirnya gue kan orangnya paling cuek. Selama lu nggak nyentuh keluarga gue, selama lu nggak nyentuh gue diem aja. Gak akan gue ladenin. Sampai akhirnya gue ditinggalin banyak temen, bro. Ibarat temen yang biasa nongkrong bareng aja, jadi jauh. Kenapa kok temen lu jadi urusan? I don't know. Pokoknya di 2014 itu, ketika gue selesai kontrak dengan Bein Sport, dipaksa berhenti. Oh, dipercepat ya? Ya, dipercepat. Dicepat. Ya. Itu gue benar-benar yang mengalami masa-masa tidak mudah. Dalam arti gue ditinggalin temen, terus Karena pekerjaan. karir gue yang gue Saat itu lu sudah pikir? pilih ya. Kan gue udah gak main sinetron lagi. Oh, oke. Ya kan? Lu kayak Lu abis milih ternyata ya. lu menghadapi kenyataan itu saat itu. Itu gue kayak yang nggak punya pegangan. Akhirnya alkohol itu menjadi sebuah teman baik gue setiap hari.
Itu outputnya, emergency exitnya ke situ. Masih punya duit. Masih punya duit dong. Kan gue waktu itu dibayar cukup besar. Gue merasa di Bein Sport itu profesi gue dibayar oke. Paling dihargai ya setara waktu itu. dengan luar negeri. Karir, rumah tangga, Ya. dan pertemanan. Itu kuuji semua di tahun yang sama. Ya. Hanya ada keluarga gue yang menemani gue. Tadi bilang lu keluarga juga masalah tadi katanya. Belum. Ya. Oh, jadi baru pekerjaan sama Karena teman-teman. keluarga belum lihat gue nyeleneh nih. Setelah itu kan gue hancur. oke. Gue Gara-gara bilang itu. hancur, gue gak malu karena gue pengen role model orang-orang lihat gue itu positifnya. Nah, pada akhirnya gitu. Human lah gitu ya. Yes. Di situ gue melihat, gue sampai di titik gue nggak percaya sama agama Tuhan. 2014. Ya. Jadi menurut gue, kok kenapa gue kayak dikhianati ya? Gue merasa sendiri tau belum? Merasa sendiri. Nggak ada yang mau dengerin, nggak banyak. Akhirnya gue bisa memilih sahabat itu siapa aja tuh kelihatan di situ. Yang masih stay. Ya masih stay. Dan keluarga lah. Itu akhirnya gue setiap hari bro karaoke, diskotik. Untuk lu pikir tuh bisa jadi obatnya ya? Iya. Pokoknya harus mabok pantang pulang. Harus mabok pantang Iya, pulang. pejuang. Pantang pulang sebelum Iya. nggak sadar gitu ya? Pejuang maksiat. Wah, jam berapa biasa lu pulang? Kadang nggak pulang. Kadang nggak pulang. Bener. Emang lagi nggak ada kerjaan juga saat itu kan? Sometimes ada beberapa kerjaan yang menjadi terbengkalai. Seperti gue waktu itu harus ada MC gitu. Gue jadi lupa gitu. Karena gue hanya mikirkan, aduh gue mabok nih. Wah selesai masalah. Tapi sampai rumah tuh masalahnya ada lagi kan. Iya, Dan iya. nambah dosa kan. Iya kan. Lupanya saat itu aja gitu kan? Iya. Itu Berapa lama lu gitu? 2 tahunan. 2 tahun? Iya. 2 tahun. Lama juga. Karena gue nomaden jadinya. Gue memulai semua dari nol lah waktu itu. Sampai satu titik, gue ingin mencari teman dengan gue nyupir Uber. Lu sempet nyupir Uber? Yes. Seorang Tio Nugroho nyupir Uber? Ya. Yang dulu gajinya tuh puluhan juta, ratusan juta bahkan. Iya. Lu narik Uber? Iya, setahun. Ini kaget gue asli. Gue pertama kali gue. Emang Nggak ada yang tahu, kecuali bini gue yang tahu. bini Orang tua gue pengen nangis lihat gue nyari Uber. Narik orang Uber. tuh lu tahu? Tahu ketika gue dapat uang dari usaha gue, ketemu orang-orang yang masih susah di bawah tuh banyak banget bro. Oh, keren. Gue biasanya minum Starbucks nih, beli gampang. Ini gue Starling sama mereka. Starling, Nongkrong. Tapi gue lepas kacamata bro, sama suara gue takutnya ketahuan. Soalnya ada yang, lu kayak presenter bola gitu. Gue, aduh ketahuan nih. Coba lu buka kacamata. Apa beda? Beda. Iya beda lu. Beda. Lu beda kalau buka Uber. Iya, Tom Cruise. Iya. Ini kayak Iron Man. Oh, iya. Gitu. Iya. Berarti something happen sama keluarga lu dong. Lu Iya lu belum cerita. Iya. Nah, sama temen lu, Iya. bermasalah, circle lu, pekerjaan lu juga waktu itu berhenti. Rumah tangga lu kenapa? Jadi gini, di saat itu tuh, di saat gua tuh kayak salah terus posisinya di mana-mana. Jadi sampai orang TV pun gini lu gini ya, enggak. Jadi gua malas menjelaskan ke semua orang. Akhirnya gua memilih diam. Setelah gua ngobrol sama beberapa teman, lu nggak usah menjelaskan satu persatu, percuma juga. Iya. Itu membuat lu capek. Lebih baik lu diem aja. Nanti Allah akan bekerja. Lu belum mualaf waktu itu. Belum mualaf kan waktu itu. Ya belum. Belum, Kan gue udah ngobrol-ngobrol nih. Aha. Dan di situ gue dapat banyak masukan ketika kita lagi ngobrol Starling nih bro. Sesama supir Uber di Pondok Indah tuh kita parkir. Starling, ya kopi keliling. Ya Starling, Pinggir ya, jalan. itu sepedaan Ya kan. gitu, minum. Kadang-kadang azan mereka sholat. Gue ditinggalin sendiri. Jagain ya. Kopi gue oke. Padahal baru kenal. Ya karena kita sering ngumpul ya, kita kadang-kadang nanti jam 9 ya, kita break 1 jam matiin aplikasi gitu. Aplikasi matiin dulu biar gak dapet. Kalau aplikasi nyala kan kita harus jalan. Oh gitu. Gitu. Nah kita situ, gue pakai topi, lepas kacamata, ngobrol. Nama gua bukan Tio kalau ngobrol, Bagus. Bagus. Kan nama gua Bagus Adityo. Oh jadi juga nggak Orang bohong taunya, juga gitu. Ya.
Gus gitu manggil. Oh, jadi manggil Agus ya. Iya. Jadi di momen itu kalau berarti rumah tangga lu saat itu bermasalah berarti? Udah selesai, kan gue 2018 selesai. 18 selesai. 2014. 14 selesai. Iya. Oh, jadi permasalahan dulu temen, kerjaan dan rumah tangga Iya. udah selesai. Jadi satu tapi. Jadi satu, the Iya. whole package. Yes. Akhirnya lu jalan keluarnya cari Iya. di tempat hiburan. Ya. Gue 2 tahun nggak di TV. Blank bener sama sekali lu, nggak di TV sama sekali. Nggak rutin maksudnya. Enggak maksudnya Karena ya gua nggak maksudnya pede, bro. one off aja gitu kan. Percaya nggak? Gue sampai di titik nggak pede ketemu orang. Apa? Urusannya apa sama orang lu nggak pede? Karena di saat itu tuh kayak circle gue itu kayaknya musuhin gue semua. Circle lu yang lu maksud tuh temen gaul apa temen presenter? Teman presenter, teman gaul. Apa ya? Apa mananya Karena ya? ketika masalah itu muncul, masalah kehidupan gue itu, gue kan menarik diri. Gue lebih senang dengan kegelapan. Oh, kayaknya permasalahan yang menimpa lu ini sesuatu yang kena di pride lu jatuhnya. Yes. Sampai akhirnya lu memilih untuk hiding. Ya. Untuk lebih cari sudut Ya. yang nggak ada cahaya. Biasanya gue kalau ke klub atau kemana-mana, Mas Tio, sofa, siap. Sekarang gue ke situ aja nggak pede gue. Sampai pada akhirnya setelah beberapa lama, gue datang ke satu klub itu, Mas Tio, sofa, saya udah nggak minum. Sampai gue bisa berani ngomong gitu tuh sebuah effort yang besar, dan itu dari peran dari seorang wanita bernama Melvina Andini yang gue kagum. Masya Allah. Sampai akhirnya gue kangen siaran. 2016 itu gue kangen siaran. Gue kangen siaran. Itu udah mulai gue berubah lah. Gue udah nggak minum, gue udah nggak, udah kerja aja gitu. Udah pengen kerja lagi. Soalnya gue seperti, wah gue di Uber gue udah menemukan, gue udah taklukan nih. Jadi pengendara Uber udah gue taklukan nih. Nggak ada challenge lagi. Gak ada challenge lagi. Karena gue udah bisa nih. Dan bosan juga kan. Calon istri, waktu itu masih pacar kan, itu Islam. Tapi dia jarang sholat. Gue marahin. Hebat ya. Padahal gue pengen, ibaratnya waktu itu tuh belum ada. Iya. Sholat dong, gue ingetin. Dia sampai bilang, aku pacaran sama yang bukan Islam, justru selalu ingin dekat sama Allah. Dia bilang begitu. Selalu gue ingetin. Dan dia jadi rajin sholat setiap malam ngaji. Masya Allah. Iya. Dia bilang gitu. Kamu tuh pacarku yang satu-satunya pacarku dalam hidup yang bukan Islam, tapi yang paling mendekatkan diri dengan Allah. Itu. Padahal dalam hati, gua aja nggak percaya Tuhan hari ini gitu. Tapi gua selalu bilang dia, sholat. Ini. Akhirnya dengan hadirnya Vina di sebelah gua lebih percaya diri untuk hidup. Dan yang gue telepon adalah Mas Indra Yudhistira. Mas Indra, Bintaro. Ya dia waktu itu di Indosiar kan. Mas, aku udah lama nggak siaran nih Mas. Lu udah nggak di BIN ya? Udah enggak. Ya udah ikut gua. Akhirnya gue 2016 di SCTV siaran, dimasukin sama Mas Indra. Pernah semudah itu kalau lu mau ya sebenarnya. Iya. Karena gue udah pede. Gue udah pede untuk kembali lagi ke dunia ini. Oh. Gue gue harus pede. Kemudian menikah? 2020. Ya. 20. Oh. Itu berarti ini fasenya setelah lu mulai 2016. Nah, kenapa kemudian lu akhirnya tertarik untuk memilih menjadi mualaf? Nah, di situ mulai gua hidup gua nih 2019 itu mulai dari situ. Gua merasa semuanya diberikan kemudahan dalam segala hal. Gua lebih tenang. Sekarang gua bekerja. Menurut gua gini, 2019 gua kerja untuk harta, untuk kekayaan, untuk saldo. 2019 kesini